uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu hasil ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah melakukan istiqra. Apa istiqra? Dia pelajari ayat-ayat secara rigid, lalu dia ambil ayat tertentu, lalu dia sebut ini ayat uluhiyah. Namanya istiqra. Dia ambil yang rigid-rigid, terus dijadikan. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita dapati pembagian tauhid menjadi 3 telah disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka jauh sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Seperti ya, dan ini ditulis ada karya ilmiah yang terbaik dalam hal ini adalah karangan Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid, di mana beliau menyebutkan para ulama yang pernah membagi tauhid menjadi 3 sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di antara ulama tersebut seperti Abu Abdullah Ubaidillah bin Muhammad bin Battah Ibnu Battah Al-Akburi yang wafat pada tahun 387 Hijriah. Wafat pada abad keempat. Beliau ternyata membagi tauhid menjadi 3 dalam bukunya, dalam kitabnya Al-Ibanah. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Mandah yang wafat pada tahun 395 Hijriah, pada abad keempat. Ibnu Taimiyah abad ke-8 ya. Ini abad keempat, abad keempat. Ibnu Battah Al-Akburi membagi tauhid menjadi 3 dan dia wafat pada abad keempat. Ibnu Mandah wafat juga pada abad keempat, tahun 395 Hijriah, dan juga membagi tauhid menjadi 3. Abu Yusuf tahun 182 Hijriah, abad kedua, juga membagi tauhid menjadi 3. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah sudah didahului oleh orang-orang sebelumnya. Kemudian kita dapati ternyata orang-orang yang menyimpang dalam masalah asma sifat juga membagi tauhid menjadi 3. Orang-orang Asy'ariyah yang mengingkari pembagian tauhid menjadi 3, ternyata mereka juga bagi tauhid menjadi 3. Contohnya, ya, mereka berkata, "Innallaha wahidun fi dzatihi la qasimalahu." Allah itu Maha Esa pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya, pada perbuatannya, sama jadi 3. Allah itu Maha Esa artinya tauhid dari sisi zatnya, tauhid tidak ada yang sama dengannya. Dari sisi sifat-sifatnya tidak ada yang sama dengan sifat-sifatnya. Dari sisi fi'il-fi'ilnya, perbuatannya tidak ada sekutu baginya, sama dibagi menjadi 3. Oleh karenanya Ibrahim Al-Laqani ya, dalam salah seorang ulama terkemuka dari ulama Asy'ariyah juga membagi tauhid menjadi 3 ya. Demikian juga Al-Bajuri ya, membagi tauhid juga menjadi 3 ya. Kemudian juga Al-Ghazali juga membagi tauhid menjadi 3. Dia bagi tauhid, ada tauhid awam, tauhidnya orang awam. Kemudian tauhid khassah, tauhidnya orang-orang khusus. Kemudian tauhid khassatil khassah, tauhidnya orang-orang super khusus. Sama jadi 3. Tauhidnya orang awam, tauhidnya orang khusus, tauhidnya orang super khusus. Jadi berapa itu? 3. Kita bilang nggak jadi masalah, yang penting kontennya benar. Yang penting kontennya apa? Benar. Ada orang bagi tauhid menjadi 4. Ustaz, tauhid tidak cukup jadi 3. Terserah ente mau tambah mana. Tauhid yang keempat tauhidul hakimiyah. Thayyib. Enggak apa-apa ente bagi tauhid menjadi 4 tauhid hakimiyah. Apa kontennya? Kontennya berarti pemerintah kafir. Wah, ini konten yang salah kalau begini. Saya tidak mengkritik Anda dari sisi pembagian, tapi kritik Anda dari sisi apa? Konten. Karena pembagian seperti ini maksud Anda untuk mengkafirkan apa? Pemerintah. Ya, paham? Para hadirin dan hadirat, yang mencetus tauhid dibagi 3 ini bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan juga pertama kali Ibnu Taimiyah, tetapi ini sudah dikenal oleh para ulama jauh sebelum mereka datang. Ibnu Mandah hidup pada tahun 200-an Hijriah, telah menjelaskan pembagian tauhid dalam kitab tauhidnya beliau. At-tauhid yang qasimu la qismain, tauhid at-talab wal qasad wa tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Itu bahasanya ulama mutaakhirin, ulama mutaqaddimin. Tauhid at-talab wal qasad, yang kedua tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Apa itu tauhid al-ma'rifah wal itsbat? Tauhid al-ma'rifah yaitu Allah mengenalkan kepada kita dari rububiyahnya, alhamdulillahirabbil alamin. Faham? Itu istilah ulama al-mutaqaddimin, tauhid ar-rububiyah mereka sebut dengan nama al-ma'rifah. Jelas ya? Tauhid apa? Al-ma'rifah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengenalkan dirinya. Allah pemilik jagat raya alam semesta ini. Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang memberikan apa? Menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Kemudian tauhid al-itsbat. Al-itsbat. Apa itu tauhid al-itsbat? Yaitu kita menetapkan seluruh apa yang Allah tetapkan dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ulama mutaakhirin menyebutkan tauhid al-asma wa sifat, ulama mutaqaddimin menyebutkan apa? Tauhid al-itsbat. Namanya sama tapi hakikatnya apa? Namanya berbeda tapi hakikatnya apa? Sama. Paham ya?
Kemudian kedua, tauhid at-talab wal qasad. Apa itu tauhid at-talab wal qasad? Menurut ulama al-mutaqaddimin, semua dalil-dalil yang datang di dalam bentuk al-uluhiyah itu semua isinya perintah. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah kalian hanya kepada Allah, jangan kalian menyekutukan Allah. Semua dalil-dalil yang berisikan tentang al-uluhiyah itu semua adalah bentuknya perintah. Dan itu merupakan tujuan Allah menciptakan langit dan bumi untuk kita beribadah kepadanya. Dikenal oleh para ulama al-mutaqaddimin tauhid at-talab wal qasad. Adapun ulama mutaakhirin menyebutnya dengan nama apa? Tauhid al-uluhiyah.